Terima kasih atas kesabarannya. Ya, last minute ada tamu tak terduga. Ya, namanya tamu Allah. Kadang-kadang gitu ya. Lagi rencana-rencana, tiba-tiba diversion. Ini mengingatkanku pada puisi Rumi yang tampaknya harus dibacakan lagi. Nah, sebuah pengingat buat kita semua. Which is also my favorite poem. Gitu ya, Rumi itu bicara tentang the guest house. Ya, jadi tamu ya, kedatangan sebuah tamu. Dia bilang, this being human is a guest house. Kita itu kadang-kadang suka kedatangan tamu, di mana setiap pagi, setiap hari adalah tamu-tamu yang Allah yang hadir. Kadang tamu itu bukan berupa tamu yang berwujud fisik. Jadi walaupun kan rumah kita ini rumah berupa takdir kehidupan dan segalanya ya. Kadang yang datang itu berupa dia bilang a joy, kadang sukacita. Hari itu lagi asik, lagi seneng banget. Nggak tahu kenapa gitu ya membuncah seneng. Kadang-kadang sebuah depression, sebuah hal yang bikin ya sesuatu itu tamu tuh. Jadi, tamu Allah tuh itu seperti siang dan malam. Waqtila fil laili wan nahar la ayatil ulil albab di dalam pergantian siang dan malam. Tamu Tuhan kadang-kadang berupa sebuah hal yang menyenangkan, ya, sebuah kabar yang membuat senyum. Kadang kita baca sesuatu yang bikin mendung gitu, walaupun di luar cerah, tapi hati rasanya mendung gitu. Atau kebalikannya, walaupun di luar mendung, tapi hati terang dan burung-burung seakan-akan berkicau gitu ya. Nah itu tamu-tamu yang hadir dalam hati. Itu yang patut di dalam suluk ya, hal-hal seperti itu tuh ada hal yang gini cara ininya katanya kata Rumi ya, salah seorang waliullah. Some momentary awareness come as an unexpected visitor. Namanya juga tamu tak terduga ya. Nggak ada janji, nggak ada apa, ting tong. Makanya orang Belanda tuh nggak suka kalau I can understand. Jadi kalau misalnya mau bertamu ke rumah seseorang tuh harus bikin janji. Ngeselin sih gitu kadang-kadang awal-awal nyebelin ya. Aku mau ke rumahmu dong sebentar, dia langsung ambil agenda. Tanggal berapa? Kalau kita mah kan tinggal ting tong, aku nanti datang ya jam sekian itu bisa. Kalau di antara kita orang Belanda jangan coba-coba marah dia. Ya, tapi I can understand orang cenderung nggak suka dengan hal yang tak terduga. Bener nggak? Karena di hari itu udah ada plan terus tiba-tiba disruptif gitu. Aku datang ya kan itu taking time, taking effort gitu menjamu seseorang tuh. Tapi dalam Islam, dalam bersuluk, kita mesti siap pasang kuda-kuda dengan segala sesuatu hal yang tak terduga. Ya kayak barusan, aku udah siap jam 10, datanya tiba-tiba, aduh, bisa bilang enggak, tapi susah, nggak beradab ya, tapi ya gitu. Kuncinya kalau kata Jalaluddin Rumi, welcome and entertain them all. Jadi dalam Islam itu menjamu tamu sesuatu hal yang besar, ya, sedemikian rupa sampai banyak banyak cerita tuh ya, nggak punya makanan, satu-satunya makanan kasihin buat tamu gitu. Anaknya pun dibikin lapar gitu. Ada sampai cerita kan makannya tuh lampunya di dim gitu ya, di agak gelapkan supaya si tamunya nggak lihat bahwa yang dia sama anak-anaknya nggak dapat makan. Hebat ya saya kayak segitunya. Ada seorang mualaf yang bikin kesaksian di YouTube, saya lihat filmnya. Dia berkunjung ke daerah, aduh saya lupa, Eropa Timur atau, tapi keluarga itu Muslim. Waktu itu musim dingin, mobilnya mogok gitu. Terus kata keluarga itu udah malam gitu, udah gelap, tidur saja di rumah kami. Rumahnya kecil, ternyata cuma ada satu kamar yang biasa dihuni oleh keluarga itu, dan kamar yang diberikan untuk tamu itu diberikan. Akhirnya tamunya pagi-pagi ngelihat pada tidur keleleran di luar. Segitunya adab menjamu tamu. Di mana sebagian besar kita kan cuma bilang, aduh sorry kita nggak punya tempat, go 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 gitu ya. Easier maybe, tapi hal-hal seperti itu, wow mencengangkan. Bikin masuk Islam tuh orang yang mengalaminya. Welcome and entertain them all. Silakan. Bahkan tidak hanya silakan tuh berarti do whatever you want to me gitu, tapi entertain them all. Mau apa? Oke, walaupun kesel gitu.
Even if they are a crowd of sorrows, walaupun yang datang itu nyebelin, mengesalkan, bikin gitu ya, walaupun yang datang itu sebuah kepedihan yang bertubi-tubi, yang katanya sampai violently sweeps your house, itu yang hati kita tuh udah kayak hancur aja dibuatnya. Still treat each guest honorably. Kayak gitu, coba bayangkan. Itu ada, tetap menunduk di hadapan itu dan lakukan dengan baik, hadapi dengan baik. Karena gitu ya, kadang-kadang sesuatu itu dihadirkan ke kehidupan kita walaupun itu seolah-olah hancurin kita, menghancurkan. Tapi yang diambil ego tuh. Yang diambil tuh hijab hati. Itu yang kita nggak lihat. Karena gini ya tauhidnya ya, kalau seseorang dikirim ke kita, itu pasti dengan izin Allah. Seseorang nggak akan mungkin ngirim text message itu ke kita tuh jari-jarinya tidak digerakkan, hatinya tidak akan digerakkan, pikirannya nggak akan digerakkan kecuali Allah kasih izin. Allah yang mengilhamkan. Allah is behind everything. Saya yang kita lihat Allahnya. Kenapa Allah izinkan dia datangnya? Mudah buat kita untuk menolak atau tutup mata atau nggak mau. Tapi kita akan kehilangan pelajaran atau pesan yang Allah sedang ingin sampaikan kepada kita di saat itu. Itu masalahnya. Jadi kuncinya be grateful for whatever comes gitu. Because each has been sent as a guide from beyond. Itu yang jadi bersyukurlah dengan apapun yang terjadi. Sakit ya kadang. Pedih ya, but yang sakit, yang pedih itu no ya, itu hawa nafsu biasanya. Ada sesuatu yang tengah dicungkil gitu ya. Kalau kita meninggal masih bawa itu bahaya. Allah tahu. Makanya kita lagi dibersihin. Makanya kita dikasih treatment. Itu obat yang pahit. Pil pahit buat kita tapi sehat buat jiwa. Dan raga eventually. Kalau jiwanya sehat kan mensana in corpore sano. Dia sehat raganya eventually. Sembuh. Banyak penyakit-penyakit yang hilang dengan sendirinya. Otomatis. Seiring dengan tazkiyatun nafs. Kan di dalam hadisnya jelas. Manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu bersih, kalau itu baik, baik semuanya. Itu adalah qalb. Jadi di path of suluk, jalan suluk itu jalan tobat, jalan tazkiyatun nafs, memurnikan qalb. Karena qalb adanya di dalam nafs, di dalam jiwa kita. Dan itu sahabat-sahabat, Allah kasih tools, Allah kasih air penjernih, pembersih ya untuk wudhu dibersihkan setiap detik yang berupa aliran takdir kehidupan. Nah ini kemudian nyambung dengan pembahasan kita hari ini tentang masih seputar hikmah Nabi Syeds alaihissalam ya. Maka kita sama-sama berdoa dulu sebelum meminta sama Allah Ta'ala diberi pemahaman yang benar, diberi sikap yang benar dalam menghadapi kehidupan dan diberi ilmu yang menjadi cahaya, menjadi penuntun kita mengarungi kegelapan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, baik. Jadi kisah Syeds alaihissalam itu terkait dengan Adam alaihissalam bagaimanapun juga beliau bapaknya gitu ya. Kita tahu dari hadis ada hal yang mencengangkan bahwa beliau Syeds alaihissalam diberi 30 suhuf. So far yang paling banyak, bahkan Musa itu cuma 20 suhuf. Inoh, Henoh 10 kalau tidak salah. Saya lihat distribusinya ya. Dan kemudian sisanya 4 kitab yang besar, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya, diturunkan ke 4 nabi besar gitu. Dan Quran sebagai sumber dari semuanya sebenarnya. Quran nanti related dengan kitab Alif, related dengan Lauh Mahfuz yang kemudian memanifestasi menjadi bentuk-bentuk takdir yang kita lalui. Takdir itu sesuatu yang menyelubungi kita. Manusia tidak bisa lepas dari takdirnya masing-masing, betul? Kapan kita dilahirkan? Apa pernah nego gitu? Aku pengennya tahun 2000 tahun 97 pengen nggak bisa. It's given. Atau aku pengennya lahir dari yang itu di sana. Hah? Anak nggak bisa.
That realization, ya, informasi itu saja, kebenaran itu saja, fakta itu sudah menunjukkan bahwa we are a created being, gitu. Kita tuh diciptakan, semua tuh diberi. Ada sang pencipta. Karena kehidupannya berjalan jauh gitu. Dan kita belum bicara tentang umat-umat yang sebelumnya, ya, yang jutaan tahun sebelumnya. Ada 100.000 Adam, bayangkan. Ada ya miliaran galaksi dan 18.000 alam, bahkan 18,000 universe. Ada hitungannya tuh 18.000. Itu dalam hadis, dalam percakapan antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Ada di buku ini. Kalau ada Asmaul Husna Bawa Muhayyadin. Atau sudah ada terjemahannya atau belum ke bahasa Indonesia. Jadi long hadis, percakapan panjang, luar biasa gitu ya. Jadi alam-alam yang tercipta, ya. Jadi ketika diajarkan suhu-suhu, pasti terkait dengan sesuatu yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam asmaul kullaha, asma-asmanya seluruhnya gitu. Setiap manusia sebenarnya, setiap kita itu terdiri dari 99 asma Allah kehidupannya dengan derajat berbeda-beda. Ada asma apa namanya, al-bari-nya seseorang 2 derajat, yang lain 6, macam-macam. Kadarnya beda-beda karena takdir setiap orang beda-beda. Even for the identical twins gitu ya. Bahkan orang yang lahir bayi siam kembar itu beda takdirnya karena jalan menuju Allah itu sebanyak nafs hamba-hambanya. Jadi bayangkan miliaran orang gak ada yang sama takdirnya. Hebat nggak sang pencipta itu ya. Jadi artinya ketika kita mesti memahami asma-asma itu ya yang terkait dengan doa kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim ya. Itu jalan untuk kebersyukuran kan pada akhirnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat itu, nah itu di antara nikmatnya adalah dia kirimkan tamu-tamu yang berupa hal yang bisa mengasihkan atau apa namanya, menyedihkan. Hal yang membangun, ada yang membuat hidup, tapi ada juga yang membuat kematian di dalamnya gitu. Kadang-kadang hal yang membuat senang bisa memabukkan seseorang, itu pun tidak merupakan goal dari itu gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti yang Rasulullah SAW katakan, umatku katanya, kalau dia diberi keluangan gitu ya, kalau hidupnya enak-enak terus, kira-kira begitu ya, nggak ada masalah, itu cenderung 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 lalai, cenderung ibadahnya superficial gitu ya, tidak dalam, cenderung lupa Allah. Ya, lupa dalam arti mungkin masih beda level sholatnya, beda level kebutuhannya dibanding dalam keadaan membutuhkan. Sebenarnya sahabat-sahabat, kita tuh dalam keadaan total fakir kepada Allah, total membutuhkan kepada Allah. Cuma kita sering lupa. Kita lupa bahwa dia yang mengaturkan 30 triliun lebih sel tubuh kita setiap hari, di mana sel-selnya terjaga rapi. Kita lupa setiap kali kita minum bahwa dia yang mengaturkan. Kita asal nelan-nelan aja. Yang terjadi dari esofagus ke bawah nggak dipikirin. Bagaimana gerak duodenum, jejunum, ileum, ya kan? Nggak dipikirin. Ya, otomatis gitu seolah-olah. Padahal siapa yang menggerakkan itu semua? Kita lupa dari tataran tubuh saja. Kita lupa bahwa hidup kita itu dijaga gitu. Kita lupa kenapa lagi apa namanya mengendara, tidak ada tiba-tiba kendaraan tiba-tiba nyelonong nabrak kita ya. Kalau mengendara mobil itu kan dua kemungkinan, kalau nggak nabrak ditabrak, itu nggak bahaya. Statistically naik mobil tuh lebih berbahaya dibanding naik pesawat. Orang pada takut naik pesawat, takut crash ya kan. Tapi di jalan raya itu lebih bahaya sebenarnya, secara statistik lebih banyak kecelakaan di situ. Tapi ketika kita pulang dan tidak ada apa-apa, nggak nabrak, nggak maupun tidak ditabrak,
Kita lupa berterima kasih pada Allah, Dia yang menjaga kita, bukan semata-mata karena our driving skills. Kita lupa bahwa yang menaruh makanan di atas meja makan kita setiap hari adalah Allah Ta'ala. Bukan karena kita beli berdasarkan gaji kita. Banyak hal yang kita lupa bahwa Dia sumber dari segala hal, yang tanpa Dia pelihara kita sebagai Rabbul Alamin, nggak bisa apa-apa kita. Dan Allah tahu Dia banyak dicuekin. Bayangkan perasaannya gitu. Sementara dia tuh rindu untuk dikenal. Aku katanya, dicintai, bahkan saking sukanya gitu untuk dikenal. Maka aku ciptakan semesta. In the beginning hanya ada dia, nggak ada ciptaan yang lain. Tidak ada Jabarut, tidak ada Malakut, tidak ada malaikat, tidak ada. Hanya ada dia. Kemudian dia ciptakan Nur Muhammad, gitu kan? Ya, ada hakikat Muhammad gitu. Yang dikatakan, aku telah menjadi nabi sebelum Adam dicipta gitu. Jadi kan ada hakikatnya. Tapi beliau Rasulullah SAW sebagai nabi secara fisik baru turun terakhir justru. Tapi semua nabi-nabi itu bersaksi akan turunnya beliau SAW. Maka jangan aneh kalau di khazanah nabi-nabi termasuk kitab Nabi Idris gitu ya, kedatangan beliau sudah diberitakan. Padahal jauh tuh rentang waktunya antara Nabi Idris sama Rasulullah SAW. Tapi kedatangan seorang Mustafa ya, yang akan menghancurkan ketidakadilan dan lain sebagainya, semua akan tunduk. Itu sudah dikabarkan. Dan setiap nabi-nabi di dalam Al-Quran dikatakan diambil perjanjiannya bersumpah untuk menolong dia, ya, membantu dia. Tapi secara logika, bagaimana seorang Nabi Idris alaihissalam, Adam alaihissalam, Musa alaihissalam pun ya membantu seorang Rasulullah, lawang hidupnya aja tidak satu zaman. Atau kita yang Rasulullah SAW sudah tidak ada. Tapi kita dalam surat Muhammad dikatakan barang siapa menolong agama Allah, ya Allah akan menolongnya. Menolong agama Allah, menolong agama Rasulullah SAW karena kita kan umatnya. Maksudnya apa gitu kan? Menolong kan dia tidak menolong dia secara langsung, tapi menolong. Nah, hal itu kemudian memunculkan banyak hal dalam dunia ini yang berlipat-lipat gitu. Kalau kehidupan kita hanya terkungkung oleh sebuah permasalahan di kantor doang, relationship ya, dengan tetangga dan itu mengkonsumsi pikiran, tenaga, habis kita lupa untuk melihat big picture of life bahwa life is bigger than what we imagine. Kadang penting gitu untuk belajar hal-hal seperti itu untuk melihat hidup tuh lebih besar dari sekedar konflik-konflik gini-gini. Bukan mengecilkan itu ya, tapi come on gitu ya, look beyond supaya kita tuh bersemangat gitu menghadapi itu, supaya gagah gitu menghadapi ujian kehidupan, kesempitan, bahwa udahlah nggak apa-apa, hadapi aja hidup lo. Sesakit apapun, nggak ada bandingannya dengan apa-apa yang harus kita hadapi di alam barzah sekalipun. Ini belum nyampe ke alam mahsyar dan akhirat ya. Barzah aja itu udah repot kalau kita tidak bersikap benar menghadapi kehidupan. Nah, benar apa tidaknya kan bukan menurut pandangan kita, karena Allah Ta'ala sudah berfirman lewat Al-Quran. Sudah dikunci tuh, apa yang kamu anggap benar belum tentu benar. Apa yang kamu anggap baik belum tentu baik. Dan apa yang kau anggap buruk juga belum tentu buruk. Jadi yang maha tahu Allah. Di situ fungsi taubat iman untuk mengenal amal soleh. Mengenal mana-mana yang baik yang harus kita kerjakan. Mana yang harus dipilih. Itu amal soleh. Karena terkait dengan mengerjakan sesuatu, memilih sesuatu, merespon sesuatu sesuai dengan kehendaknya dari saat ke saat. Itu fungsi amal soleh. Nah, jadi kembali ke mengenal asma'u kullaha, ya, asmanya, um, namanya asma, sesuatu yang bisa dinamai, ya, name, kan, nama, itu berarti sesuatu itu sudah mewujud, maka sesuatu itu bisa dinamai. Kalau nggak ada wujudnya nggak bisa dinamai. Apa yang dia harus dinamai nggak ada wujudnya, ya kan?
And that is why in the beginning Bani Israel itu kaku lidahnya untuk memanggil dia. Maka dia hanya menyebut Yahweh, Huhu, karena gak bisa dinamain dia. Buat orang Islam, umat Islam, dia menyematkan dirinya panggil aku Allah gitu. Di dalam asma Allah pun itu rahasianya ya dari Allah, alif, lam, hu gitu kadang itu dalam gitu. Tapi sebenarnya dia bagaimana bisa menamai dia yang laisa kamislihi syai'un coba? Tidak ada satupun yang bisa diserupakan dengannya. Jadi bridging kita kemana itu sebenarnya? Si setetes pengetahuan pengen mengenal yang sesamudra itu berat sebenarnya. Maka dalam ulama tasawuf ya dia tahu bahwa gak bisa kita mengenalnya kecuali dia yang memperkenalkan diri kepada kita. Gapnya terlalu jauh. Nah, cara kita mengenalnya, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal nafsnya, dia akan mengenal Robnya, sang pencipta. Rob ya, itu pun Rob loh yang disebut, bukan Allah. Karena dia ada sebagai zat, Rob itu pangkat. Dia sang pemelihara. Bayangkan ya gradasinya kita sama Allah Taala. Pantesan kan dunia ini nggak akan cukup waktu untuk mengenal dia. Nanti kita lanjut di alam barzah, lanjut di alam mahsyar. Nanti kan setelah alam barzah ada jeda dulu tuh kiamat. Bam, dia kembali sendiri kembali. Semua alam dilipat. Malaikat nggak ada semua. Digulung lagi. Hanya ada dia kembali seperti semula. And then digelar pagelaran yang kedua. Dahsyat ya. Di pagelaran kedua itu hadis Rasulullah SAW yang panjang. Saya pikir udah pernah di upload, di share ke WhatsApp grup tentang bagaimana rupa umat Rasulullah SAW yang dibangkitkan di alam sana. Itu dikatakan umat Rasulullah SAW ya. Most probably orang yang sholat. Ya, umat karena umatnya. Dia tidak bicara, hadis itu tidak bicara tentang orang yang agama lain atau ateis atau apa. Itu pun dibangkitkan dalam rupa yang mengerikan. Kebanyakan orang. Jadi nggak dalam rupa manusia seperti ini. Kepalanya ada seperti unta, katanya ada yang seperti singa, ada yang lidahnya terjurai. Wah, pokoknya tapi binatang-binatang yang disebut itu ada manifestasinya di bumi ini. Unta tahu ya kayak gimana. Jadi ketika saya bilang unta, pasti nggak mikirin monyet kan? Karena kalau saya bilang monyet, is different kind of creature gitu. Jadi binatang-binatang itu pun tercipta di muka bumi ini untuk memberi sebuah bridging gitu. Karena karakter tertentu melekat dengan binatang-binatang tertentu. Misalkan licik, ular gitu ya. Kan tidak terkait dengan burung merpati itu licik. Kalau burung merpati tidak ingkar janji gitu ya. Jadi binatang-binatang tertentu tuh mewakili lambang-lambang spiritual tertentu. Semakin dia melekat dengan tanah, semakin dia cinta dunia. Makanya ular kan nggak bisa terbang. Ada sih ular terbang ya kan, tapi dia most of the time kan ngesot gitu kan, merambat di tanah. Seperti itu. Maka dalam dalam dunia spiritual misalkan kalau kita lihat simbol burung, itu jiwa kita sudah mulai terbang tuh, udah pengen pengen ke Allah. Ada buku sufi salah satunya Fariduddin Attar ya tentang The Conference of the Birds gitu. Konferensi burung-burung itu tentang burung-burung jiwa. Tidak dikatakan konferensi monyet-monyet atau konferensi ular-ular, itu beda lagi tingkatan binatang, itu burung-burung. Kalau jiwanya sudah burung itu sudah pengen ke atas gitu ya. Pengennya ibadah dunia bukan ditinggalkan, tapi udah nggak attach lagi gitu, biasa aja, udah nggak gitu. Dulu kalau lihat tas Louis Vuitton gitu kayaknya wah, sekarang biasa aja. Biasa. Makanya juga donasikan tanpa 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 berat gitu ya. Dulu tuh yang wah gitu, hilang tuh langsung wah, oh, that's degree gitu ke derajat dari kemelekatan. Ya, it's a phase gitu. Setiap orang akan menghadapinya and it's fine. Tapi jangan kelamaan, move on gitu supaya kita nggak ngesot kayak ular gitu ya karena terlalu cinta dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah,
Jadi mengenal dia ya dengan mengenal diri kita, mengenal takdir-takdir yang dia sudah tetapkan di kita. Kenapa lahir dari orang tua itu? Ya kan? Kenapa ngalamin ini itu? SD-nya digini, SMP dibully. Aku SMP sempat dibully tuh. SMP 2 Bandung. Aduh, itu periode itu pernah ada yang namanya gencatan. Oh man, I don't know why. What did I do? I mean like bener-bener digencet tuh, diikutin. Saya sampai ingat. Dilalah ya, si kakak angkatan itu tuh pindah kemudian ke tempat rumah saya dekat. I don't know where she is, but it's one of the waktu itu kayaknya mencekam sekali gitu. And it's not nice, but it's part of my life gitu. Sampai sekarang pun kadang-kadang kita menemui orang-orang yang bully gitu ya di kantor kayak gitu ya di tempat kerja, pergaulan. Itu ada bagaimana cara Allah mengajarkan. Kalau guru saya dulu Bapak almarhum Suprapto Kadis mengatakan hati-hati ya nak Tessa, di dunia ini ada orang-orang jahat gitu. Jadi memang ada orang-orang jahat tuh golongan kiri itu ya, keturunannya Cain gitu kan, Qabil itu diceritakan dalam kisah Bani Israel itu ya memang jahat gitu. Sesuatu yang Rasulullah SAW katakan di tangan kananku ada kitab-kitab, di dalamnya ada nama-nama ahli surga. Di tangan kiriku ada kitab yang memuat nama-nama ahli neraka. Jadi nama-nama kita udah tertulis tuh di mana. Terus para sahabat kan bertanya lah, kalau sudah ditentukan, kita sudah akhirnya di mana sebenarnya udah jelas. They know, Allah tahu. Terus buat apa nih kita ibadah dan pasti pertanyaan kita semua kan? Karena kan lah, bukankah kita tuh pengen mengejar semua jadi ahli surga? Ini satu pengetahuan ya, satu pengetahuan karena and it's not the whole. Jadi kalau kita belajar agama tuh jangan cuma picik dari satu derajat aja gitu. Kayak kalau Imam Al-Ghazali itu bilang orang buta memegang gajah gitu kan. Ini orang buta nih rame-rame. Ini makhluk apa ini? Yang satu megang kaki, yang satu megang. Ya jadi suruh masing-masing disuruh mendeskripsikan. Oh ini makhluk ini dia ini apa namanya seperti batang yang keras apa besar dan wah itu karena dia pegang kakinya. Terus kata orang yang pegang telinga enggak gede gitu, tipis, lembut. Oh enggak panjang kata yang satunya. Dan bisa digerak-gerakkan karena dia pegang belalai. Yang lain bilang enggak keras. Dan itu tajam ujungnya karena dia pegang gading. Dan setiap orang buta ini bersikeras satu sama lain, no, ribut. Sampai kemudian hanya orang yang bisa melihat itu semua bilang, hei, kalian tuh semua bener. Ini karena ini, kamu bilang itu lembut karena kalian yang pegang itu telinganya. Kenapa dia bisa bilang itu? Dia bisa melihat keseluruhan. Ini makhluk apa? Nah, kadang dalam beragama, dalam mencari kebenaran, itu kita beranjak seperti itu. Ya, kalau dalam kisah Ibrahim alaihissalam itu mirip kan beliau bukan itu simbolis tuh. Ya, beliau bukan wah lihat bintang itu Tuhanku nggak begitu. Itu simbol perjalanan. Jadi pengetahuan sebintang, secahayanya ya, cahaya intensitas bintang, terus menganggap itu wah this is it. Sampai akhirnya ada pengetahuan lain yang lebih lebih kenceng cahayanya seperti rembulan. Pindah kan? Wah ini dia ini dia. Kemudian ketika siang hari datang rembulan cahayanya hilang terhapus oleh matahari. Artinya ketika menyampaikan dapat hadis kayak gitu ya misalkan, oh ada dua penghuni ya dua nama-nama sudah ditulis. Itu jangan hanya berpaku di situ. Kita harus lihat keseluruhan dari it's not the whole story gitu. But anyway, memang ada orang-orang ya kan kata Rasulullah gitu. Ketika menjawab pertanyaan, terus apa guna amal-amal kami gitu kalau semua sudah ditentukan. Kata Rasulullah ya setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia dicipta. Jadi kalau sudah dituliskan ahli neraka, ya somehow ada orang ini dengan rahmatnya ya kita ini pun harus harus pelan-pelan mencerna hadis ini karena kan Tuhan maha pengasih maha penyayang kenapa kok dari awal udah tulis neraka kan jadi begitu darinya kan nggak adil dong gitu so see this is not the whole story yet gitu jadi sabar gitu jangan ambil keputusan dulu don't take conclusion yet but this is the reality ada hadis seperti ini ada informasi
Ya, bahwa konteksnya ada orang-orang yang tercipta emang berbuat jahat di sini, emang bakal ngeselin, bakal nyolong, bakal ngabisin orang, dan fenomenanya sudah kita lihat. Dan selama kita berpetualang dalam kehidupan ini, kita sudah menghadapi berbagai jenis orang itu. Bener nggak? Ya itu tadi ada orang yang ngerampok tamu Tuhan tuh. Nah, dompet saya pernah dicolong. Berapa kali. Sepeda anakku dicuri. Walau alam tuh kali itu orang-orang itu tuh. Ya, ngeselin. Tapi bikin di satu hal yang sama, Allah mengizinkan itu. Gitu masalahnya. Kan ada hadisnya. Bahkan ada perkataan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Allah tidak izinkan, itu mau bala tentara langit bersatu, seluruh orang sedunia berkoalisi, ya, bahkan untuk nyentuh kita aja tuh, nah akan bisa, apalagi menyakiti, apalagi menghabisi. Jadi buat saudara-saudara kita di Gaza, misalkan yang lain, kalau Allah izinkan ya diopres seperti itu, mereka sepertinya there's something there. That's not the whole picture gitu. Makanya kalau tidak beriman pada hari akhirat, susah untuk kalau hanya melihat bumi ini, fenomena dunia ini itu saja sebagai hal yang agak susah. Karena kadang orang diambil usianya ya untuk menyelamatkan dia di alam barzahnya selamat gitu. Jadi kehidupan dunia ini bukan the only thing. Seperti dalam kisah Musa dan Khidir alaihissalam, kan ada tuh di surat Al-Kahfi, surat yang Rasulullah SAW anjurkan kita baca setiap hari Jumat. Nah, ini masih Jumat ya, baca ke Al-Kahfi yuk. Itu dapat cahaya seminggu sampai sejumat depan gitu. Cahaya tuh susah banget tuh. Nah, ya, semoga Allah berikan taufik kita baca surat Al-Kahfi Jumat ke Jumat. Di tengah-tengah surat Al-Kahfi itu ada kisah antara Musa dan Khidir alaihissalam. Ya, jadi Khidir memberi pelajaran kepada Musa. Salah satunya dengan memenggal kepala anak kecil. Itu bikin Musa, di depannya demonstrasi, dibunuh. Ini Nabi, kok gini kelakuan gitu kan. Padahal dari awal udah bilang, jangan nanya. Ya, itu kali kedua tuh. Kali pertama ngelobangin perahu kan. Kenapa tuh? Karena aku bilang jangan nanya. Oke, 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 maaf, maaf, lanjut. Kali kedua nggak kuat, tanya lagi. Nanti kali ketiga akan bertanya lagi ketika Nabi Khidir menegakkan dinding rumah kedua anak yatim. Tapi tiga-tiganya itu kemudian dijelaskan kan. Sesungguhnya aku berbuat ini bukan karena keinginanku. Jadi itu dituruh Allah. Bayangkan, seorang nabi ya, disuruh Allah memenggal kepala. Buat anak kecil itu, sang nabi sebagai tamu yang tiba-tiba dia lagi main, dan pap. Karena Allah tahu, ini kan anak ini punya potensi golongan kiri nih. Tapi orang tuanya baik sebenarnya. Kalau dia sampai dewasa, dia akan membuat kedua orang tuanya susah dan terseret mungkin menjadi ke kiri, nggak tahu seperti apalah. Ya. Jadi untuk mencegah itu sebagai rahmat dimatikan. Mungkin zaman itu dipenggal ya. Zaman sekarang maybe caranya macam-macam. Lewat COVID, lewat kecelakaan. Tapi ya gimana caranya ambil, itu rahmat Allah tuh diambil dari awal. Apalagi dalam anak-anak ya, karena masih bersih sebenarnya untuk mencegah dia dari kejahatan yang bertumpuk-tumpuk. Nah itu kan kita nggak lihat tuh the whole picture. Nah, so itu bagian dari asmaul kullaha. Makanya asmaul kullaha itu asma-asma dia ya, perwujudan dari takdir-takdir yang akan mewujud dan belum ya, dia tahu. Adam alaihissalam diberi pengetahuan tentang itu. Jadi ujung-ujungnya maka dia bersujud karena sudah diajarin itu. Ketika terjadi peristiwa Siti Hawa memakan buah itu khuldi, dan kemudian mereka harus kan dihukum gitu ya. Itu Adam alaihissalam bersujudnya sampai ada dikisahkan sujud nangisnya ordenya tahunan. Nggak kebayang, nggak tahu ini seperti apa itu, Mas. Apakah itu parable, penggambaran, alegori atau whatsoever, but
lama banget sampai ground basah gitu. Saking adab ya. Nah, iblis laknatullah itu sempet teasing gitu. Adam, kan iblis juga berpengetahuan ya, kan dia 40.000 tahun sebelum Adam sudah diajarin banyak hal, makanya dia agak kecewa ketika dipilih khalifah baru kok bukan dirinya yang dipilih gitu ya. Ada envy tuh, dengki, kok Adam yang diangkat gitu kan. Terus dia bilang gini, Adam, bukankah segala sesuatu itu terjadi dengan izinnya? Ya, sound like a wise person. Berarti Allah nih yang mengizinkan kau makan buah itu. Dengan kata lain, nggak usah sujud-sujud lama-lama. Begitulah itu kan kalau Allah gitu. Seolah-olah benar ya. Seolah-olah logikanya benar gitu. Kan itu Allah, ya udah tenang aja. Itu logical fallacy gitu. Kesalahan logika ngaco buat orang-orang yang menjustifikasi loh. Aku kan kalau nggak minum-minum gini kan Allah izinkan. Ya udah nyantai aja. Akhirnya berbuat dosa gitu kan. Kan nggak begitu. Maka Adam yang berpengetahuan itu, yang sudah diajari kan, adabnya kemudian bilang, no, aku adalah seorang hamba dan dia adalah Tuhan. I was wrong gitu. Aku yang bersalah dan aku minta maaf. Itu adab seorang hamba. Jadi pengetahuan yang benar, kalau kita ya belajar tentang apa sih belajar Asmaul Husna itu Asmaul Kullahal sebenarnya harus membuahkan sebuah adab, ujung-ujungnya adab kepada Allah Ta'ala. Dan di sisi lain, ya kita ngaji sana sini tuh kan sebenarnya belajar Asmaul Husna. Walaupun nggak secara genre, ya hari ini kita belajar asmanya apa gitu. Tapi tetap mau itu tentang sabar, tentang pengasih, itu asma-asmanya tuh. Karena kita di dunia asma-asma sedang berselancar di dunia asma-asmanya. Tapi ujung-ujungnya kalau ngajinya benar, harus membuahkan adab pada Allah Ta'ala. Saya hamba, engkau Tuhanku, aku yang membutuhkan dan engkau yang mencukupi. Aku yang tidak tahu, engkau maha tahu. Ya, aku tidak punya kuasa, engkau yang punya kuasa. Nah, kayak gitu-gitu. Adab itu akan memunculkan sebuah intimacy ya sebenarnya dengan Allah Ta'ala bahwa aku tuh butuh engkau ya Allah. Dan itu tertuang dalam doa Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan setiap pagi, ya Allah, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata. Ditambahin gitu, walaupun sekejap mata. Not even in the blink of an eye, aku nggak mau. Please take over my life. Gitu. Karena aku nggak tahu what to do with my life, gitu. What to do with the remaining days of my life. Engkau tahu yang paling baik seperti apa. Tolong guide, tolong bimbing setiap inspirasi, setiap keinginan, setiap perasaan. Gimana cara hamba menghadapi semua situasi ini. Dan itu ya, yang namanya kalau seseorang dalam state berdoa benar-benar, walaupun mulutnya nggak berucap, hatinya berdoa terus. Sama ketika Rasulullah SAW tidur, walaupun raganya tidur, tapi terus zikir tuh hatinya. Ya, itu state karena udah kesini gitu. Jadi walaupun tidur, zikir terus. Lisannya nggak, makanya kadang-kadang diberi mimpi yang benar gitu ya mimpinya. Jadi tidurnya tuh bukan waste of time semata gitu. That's the power of zikir terkait dengan zikir Asmaul Husna. Nah, itu pembuka hari ini. Kita ada waktu mungkin untuk sharing sama diskusi. Silahkan sobat-sobat. Ada waktu, silahkan untuk what's your contemplation? Gimana pengalaman Nisfu Syakban kemarin? Alhamdulillah, I did it. Sebentar. I'm gonna show you. Berbagai nikmat ya. Kemarin itu saya memulai sholat baroah jam berapa? Jam 9 kurang. Selesai hampir hampir jelang subuh. Karena in between ketiduran, bangun, ketiduran, bangun, ketiduran, bangun. Alhamdulillah Allah bangunkan gitu ya. Buat 100 rakaat. Ya, dimulai jam 8.57 dia ada saya pakai gini. Satu rakaat, kalau tiap 2 rakaat contreng gitu ya. Mulai jam 8.57 selesai jam 6.16. Pas 2 menit sebelum subuh. So ya, yeah, that's alhamdulillah. Semoga menjelang
tahun yang baru, ya, yang ketetapan yang Allah tutup. Silakan, sobat-sobat. What's your uh, apa namanya? What's your story? Monggo Mbak Dini. Waalaikum Tetesan, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya ya wabarakatuh. Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah. dipertemukan kembali di Sa'ban yang luar Mhm, ya, biasa ya Allah. Terima ya. kasih kita ingat ya, saya eh, syukuri dan eh berapa tahun yang lalu ya sudah ini bahwa nisfu Sa'ban itu. Tetapi alhamdulillah semakin ke sini dibukakan pengetahuan bahwa sebenarnya yang paling penting kita minta itu adalah yaitu batin. Kalau dulu itu mintanya minta rezeki, minta It's a minta face, it's a eh, face. Ya, 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 itu betul. ya iya. Cuman ternyata yang paling penting itu adalah bahwa kita diberi kepasrahan yang total pada pada Dia gitu ya. Eh eh, putuskan putuskan aku dari dunia ini gitu secara total sehingga yang aku lihat hanya Engkau gitu. Itu Wow. yang paling saya minta pada pada nisfu Sa'ban Ya, kemarin gitu. what change? Kenapa berubah tuh yang ini? Iya, Yang karena kita diminta. tahu bahwa kalau kita minta dunia, apa ya, rezeki dunia itu kan dia akan hilang. Dia Hmm. begini ya, saya ingat bahwa, ada satu itu, ininya di Rumi, bahwa ada seorang yang dia menghadap raja. Dia menghadap raja, dia udah bawa bawa banyak catatan, "Oh, aku mau minta ini, mau minta itu, mau minta ini," gitu ya. Tetapi ketika dia datang di hadapan raja, dia terpesona dan dia pingsan. Dan dia pingsan dan dia nggak tahu kan dia minta minta apapun karena dia pingsan. Tetapi Hmm. sang raja dia ambil catatan itu dari kantongnya dan dia berikan semuanya dan dia tidak ngomong dari mulutnya. Dia hanya dia hanya bersyukur bahwa dia bertemu. Mungkin itu ya Liko ya gitu. Ya, syukur. Jadi itu kemarin dan ya Allah semoga ini bukan bukan ujub tapi sholat sholat yang 100 rakaat itu di awal itu saya eh, bisa nggak ya gitu ya. Tapi eh, karena kita ada saya Dina dan itu oke kita kita jalankan dan kemudian apa ada beberapa doa dan itu sudah jam setengah dua ya kayaknya sudah setengah dua sampai kan Hmm. subuh jam 4. Terus kemudian gini, oh kalau aku speednya ini kayak yang tadi ini berarti baru jam 5 selesai gitu. Tapi kemudian saya ingat bahwa ada doa, aku berlari menujumu ya Allah, aku berlari. Jadi pada Hmm. saat sholat itu aku sambil aku berlari menujumu ya Allah, aku berlari gitu. Jadi kayak ya Allah itu kayak Ya, seperti ya udah nggak bisa dinalar gitu ya, dan alhamdulillah, eee, ya itu yang dan dan anehnya itu kok nggak ngantuk ya, maksudnya, eee, malah nggak bisa tidur gitu ya, baru keesokan harinya sampai hari ini tuh saya masih masih nggak bisa, eee ya mungkin baru secara physically baru baru merasakan, tapi padaku ya Allah, tapi itu yang saya syukuri bahwa bahwa ya itu yang mungkin Tetesa sebutkan bahwa sebagian besar orang hanya hanya mendapatkan rizki sepersepuluhnya. Rizkinya bukan rizki duit yang triliunan buat itu, hmm. tapi rizki pemahaman bahwa hikmah itu yang ya oh ya Allah itu yang benar-benar ya Allah perjalankan, Allah izinkan, Allah eh apa namanya ya saling 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 mengingatkan, saling menyemangati itu eh benar-benar eh ada kejadian yang sebelum ya sebelum Mhm. sebelum sebelum nisfu itu kebetulan
eh, ada pasien di intensive care unit ya, itu bayi kebetulan dirawat teman sejawat yang lain, dan ya ada yang kurang pas gitulah ya. Tapi alhamdulillah kalau dulu itu begitu dilaporin ya, dok ini nggak pernah gitu. Oh, kitanya ikut ini, gua nih yang bener nih gitu. Kalau sekarang nggak, sudah sudah cukup ya, sudah nggak boleh gibah. Oke, sekarang kita apa yang kita bisa kerjakan untuk si bayi ini? Nah, itu iya dok, yang itu gimana gimana jadi ceritanya dok, yang dokter kemarin sudah cukup gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak tidak terpancing untuk terus kemudian, wah iya nih, enggak, itu semua ya, itu bisa saja terjadi pada siapapun, pada saya pun itu bisa terjadi, dan eh, waktu waktu si bayi ini terus kemudian dia kembali, oh ya Allah, engkau itu kan, itu tadi kan ya, kan ada doa, ya Allah perkenalkan dirimu kepadaku gitu kan, kita nggak bisa nggak nyampe, dia yang Betul. mengenalkan, dia yang mengenalkan pada kita ya, lewat lewat si bayi yang lewat si Hmm. bayi yang dan keesokan hari ya, berapa hari kemudiannya, dok ada seksio situ 32 minggu. Oh oke. Eh, sudah diberi ini ya, dalam dalam tataran teori itu sih ini apa namanya, kita biasa, kita sudah case-nya itu kita sudah biasa, bukan case yang sulit. Tapi apa dong yang terjadi di ruang operasi, itu si bayi kepalanya nggak turun, yang keluar duluan bahu, diputar lagi. Jadi keluar Oh. dia itu kayak terong, terong. Jadi biru, biru kalau pakai, oh ya Allah, engkau yang punya hidup ya Allah, sambil sambil diresusitasi. Aduh, ya Allah kalau engkau Hmm. izinkan dia hidup. Di menit ke-8 dia nangis terus tuh. Ya Allah, itu, dan nanya aku, dan alhamdulillah itu keesokan harinya itu dia udah kayak nggak ada apa-apa gitu, sampai perawat-perawat, kok Apgar skornya jelek banget ini anak sekarang, nggak apa. Saya sama perawat yang nol tuh, Kak Ruh ya kon wingi Hmm. gitu. Dia keluar kayak terong. Ya, Ah, ya, dari seperti itu, ya seperti dia, ya itu tadi ada berapa triliun sel-sel yes. yang Ya, yang harus ya, 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 ya. diperjalankan, dan dia ada doa yang, engkau yang tidak pernah salah menjawab setiap doa hambanya yang banyak ini, nggak pernah Hmm. salah Hmm. memberi jawaban. Si ini mintanya ini, yang ini mintanya ini, yang ini minta dikecilin, yang ini minta digedein gitu kan ya. Hmm. Ya, jadi ketika ketika meminta pun itu, ya Allah berikan apa yang layak bagiku menurutmu, bukan bukan menurutku. Yang layak bagiku menurutmu, karena aku yang paling tahu. Aku tuh nggak tahu, Ya, kita tuh nggak tahu apa yang apakah sakit ini ataukah sehat ini yang paling baik untukku, karena dia yang paling tahu gitu ya. ya. Mungkin itu, semoga kita semua dipertemukan di bulan Ramadan, ya Allah, Amin, amin ya sambil Allah. menikmati jamuan-jamuan yang Ya, akan dia, setiap hari, betul, iya ya, betul. akan dia, dan tidak sibuk dengan hal-hal yang remeh-remeh yang Yes, itu ya, yang nggak saya, prioritas, yang nggak yang penting. iya, yang nggak penting, yang ya itu harus naik kelas dong ya gitu ya maksudnya. Mm-mm, mm-mm. Eh, Ya, Cuman itu, jadi saya pikir gimana ya Allah, ya Engkau lah yang mengatur gitu ya. Kadang-kadang itu saya begini ya, hari Kamis itu pengen baca ini baca mm, ini. Oh ya Allah, kenapa ya pasiennya dikasihnya banyak di hari Kamis, tadi malam pulang jam setengah 12, jam 11, alhamdulillah. Mungkin inilah ya pesannya itu tadi ya, kita mesti bisa menangkap pesan. Semoga akal ini semakin dinaik kelaskan juga supaya bisa membaca tanda-tanda. Oke ya, kalau kamu sudah bisa sholat itu hari ini nggak sholat, supaya kamu nggak ujub ya. Itu ujub itu nanti yang bakar bakar ya, semua, betul itu, bakar ya, semua inimu yang sudah engkau lakukan untukku, karena benar, eh, benar.
ya itu terima kasih sudah. Iya, berlapis sekali kadang-kadang. Betul, Mbak Iya, Dini. Ya, benar. Benar itu. kadang-kadang kita terpeleset ya dalam beribadah, mengandalkan ibadah itu, Meninggalkan ibadah, aduh bukan itu. mengandalkan Allah. Karena tiap Iya, hari udah satu juz, sudah terbiasa ya kan, nah, lupa benar, bahwa itu benar, terus diambil benar. tuh sama Iya, Allah. ya Dalam kan. Al-Hikam ada hal itu. Ya, Iya, dalam Al-Hikam itu. itu. Karena sebenarnya dia ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan Betul. menyelamatkan supaya kita nggak jatuh di Tidak uh, halus ya, iya, halus mengandalkan banget. ibadah Iya, gitu, iya, menuju ke Allah. Itu juga Allah nggak suka gitu. nggak Hanya suka. benar-benar mengandalkan pertolongan Allah saja gitu. Iya, benar itu aku kayak kasih, itu Mm-mm. Nggak mengandalkan ke nggak umroh mengandalkan. kita, haji kita, 100 Hmm, rakaat kita, buat apa ya fungsi? benar. Apa ya kata Allah tuh 100 rakaat gitu mungkin kalau Allah gitu ya. 100 rakaat banyak mau apa gitu. Setiap saat badan aja 30 triliun nggak kebayar itu. Nggak 100 kebayang, rakaat, benar, 100 benar. rakaat. Ya. Terus katanya, oh tapi kan aku zikir 70.000. 70.000 nggak kena Itu kemana-mana belum 70.000. apa-apa ya. Nah, iya. Ya, 30 triliun loh. Itu angka tuh nggak masuk itu. Mau berapa? Sejuta? Nggak hmm, nyampe juga sejuta ya. Sejuta iya, dibanding 1 triliun juga nggak nyampe. Bener nggak? iya, iya, Terus iya, lu ngandelin apa? Secara kuantitas ya. Kalau iya, mau ngandelin kuantitas. iya, Jadi yang dia cari itu kualitas. Ya, walaupun kuantitas help. Ya, kita nggak mengecilkan itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan tafakur sesaat lebih baik dari 100 rakaat. Itu 100 rakaat itu yang 6 jam lebih itu. Gitu. Kalau dibandingin lu tafakur aja, tapi bukan berarti udah malam ini aku tafakur aja. Iya kalau tafakurnya bener gitu ya. iya. Tapi kan Enggak gitu saya juga gitu ya, iya dan itu gitu, harus saya mau dilakukan. ikhtiar gitu Iya, cari jalan betul, iya, gitu kan, gitu. Tafakur jalan, sholat jalan gitu. iya. Tapi di situ tuh ada, nah itu makanya kita harus lihat the whole picture, ya kan? Jadi informasi-informasi dari hadis tuh jangan cupak di situ aja gitu, harus lihat menyeluruh konteksnya seperti apa gitu. Jadi ada hal yang lebih dalam tuh. Akhirnya tafakur tuh kan berpikir tentang dia, gitu. Merenung tentang dia. Merenung yang benar nanti akan membawa seseorang munajat sebenarnya, dialog sama Allah Ta'ala. That secret conversation yang akan mengubah dunia kita sebenarnya. Ketika kita sudah biasa, ya Allah, tolong aku gitu ya. Ya, true story misalkan ya. Because I've been doing this interview for 6 years now dengan seseorang. Ya, ya, mursid saya. Saya interview beliau tiap bulan tuh ya. Rencananya mau bikin biografi. Ini udah tahun ke-6. Saya perhatikan gitu ya. Wow, titik baliknya itu beliau SMA. SMA kelas 1 umur 16-17 tahun kali ya. Ada sebuah munajat yang itu konsisten beliau katakan sampai sekarang itu mengubah semuanya. Dan kebetulan dibagi itu katanya. Rasanya ini mungkin yang mengubah gitu ya. Tapi sejak saat itu memang banyak hal yang berubah. That secret dialogue yang udah tidak secret lagi karena dibagi gitu ya. Tapi itu bisa jadi buat kita, oh, bisikan seperti itu tuh bisa ngubah dunia. Apalagi kalau dari dalam hati ya, dia kan Allah Maha tahu, lihat ini bener-bener dia ngomongnya nih dari dalam lubuk hatinya. Dia seorang dari Garut ya, merasa pindah ke Bandung juga karena zaman itu dulu, oh everybody kita ke Bandung. Semua orang pada masuk ITB pengennya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ngejar ITB banget sih, tapi karena oke lah ke Bandung gitu. Tapi di Bandung dia merasa jadi pecundang gitu lah. Di sekolah biasa-biasa aja, apalagi dia malu baca Quran masih terbata-bata gitu ya. Pokoknya aku nih siapa gitu, merasa jadi losers gitu loh. That was nice, not nice feeling gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu dia menyerahkan dirinya, ya Allah. Nah ini munajat ini ya, ya Allah jadikan aku alatmu gitu. Apapun yang kau inginkan, yang penting aku dekat denganmu. Dan itu disampaikan dari lubuk hati terdalam dan Allah langsung 83 ngomong gitu, 84 ketemu mursyid, sampai sekarang, sampai ketemu diri, sampai oh, amazing. Kita lihat nikmatnya berjalan. Memang roller coaster, naik turun, tapi jangan khawatir yang namanya roller coaster itu ada pertama jalurnya dia sudah tetapkan ya nggak akan
plunge in the middle of nowhere gitu ya. Ada jalurnya, ada safety-nya, dia yang megang gitu. That's the thing about roller coaster of life. Ya, alhamdulillah. Jadi find that moment, temukan waktu kosong itu ketika kita betul-betul dialog dengan Allah Ta'ala. Mungkin bisa di tengah keramaian, tapi hati kita yang memanggil dia gitu. Nah itu yang bisa mengubah semesta kita, sahabat-sahabat. Ketika sesuatu itu disampaikan dari hati dan tidak disuarakan, ya, tidak ada orang yang bisa mendengar, tapi di langit sana kencang suaranya. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Allah Maha tahu apa yang sedang kita cari, gitu. Jadi kita tuh tenang sebenarnya, safe, really safe, karena Dia Maha tahu. Nah, kalau kita bersih ya, pengen pengen ya Allah, saya tuh sebenarnya pengen husnul khotimah aja. Gimana caranya supaya saya meninggal nanti udah bersih, kolbun salim gitu ya, selamat di alam sana. Silahkan sekarang. Semoga penggal terakhir kehidupan saya ini bisa digunakan sebaik-baiknya untukmu. Jadi silahkan pakai aku gitu. Kan. Silahkan, karena kita sudah dibeli kan. Ya silahkan kehidupan kita mau dijungkir balikin, mau di apapun, mau disuruh apapun nggak masalah gitu. Karena selama ini darimu gitu kan, selama kita memastikan bahwa saya mengikuti kehendakmu, nah itu fungsi amal soleh. Dari saat ke saat, yang mana yang kau inginkan ya Allah. Itu jadi sibuk gitu hati kita tuh. Makanya disebut qalb karena dia muqallib, dia berbulak-balik antara Jabarut, Mulk, Jabarut, bulak-balik terus. Jadi antara menangkap kehendaknya tapi fenomena duniawinya begini gitu. Gimana cara sinkronisasinya itu. That's suluk. Ya, alhamdulillah. Silakan satu lagi mungkin sahabat-sahabat ada yang mau sharing? Ayo, sedekah di hari Jumat. Mungkin ada perenungan atau apa yang hari ini atau apa pembahasan hari ini yang kena itu misalkan. Oh, Assalamualaikum Teh. oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini twins ya. Iya, niat sodakoh ya Teh. Sodakoh Oh enggak, Bismillah. pengalaman. Bismillah, semoga dicatat Allah sebagai amal soleh yang Amin. diridhoinya. Jadi beberapa waktu terakhir itu saya eh, dalam 3 hari berturut-turut itu mendapatkan berita kedukaan lah ya. Hmm. Jadi orang tuanya teman saya, terus 3 hari berikutnya adalah mertuanya begitu. Dan di situ saya coba cari gitu, waktu mendatangi, mendoakan, kemudian ini. Tapi seperti diajarkan sama Teteh dan guru-guru yang lain, bahwa eh, apa sih pelajarannya tuh kalau kita takziah gitu. Oh ternyata bahwa kita jadi tahu apa yang harus kita persiapkan, fokusnya kemana hidup kita ini tuh gitu. Benar-benar di hadapan saya itu jenazahnya sudah di ini, dan dia nggak bawa apa-apa gitu kan. Dia nggak bawa Ya. apa-apa, bahkan bahkan saya melihat ini, bahkan anak-anaknya juga mungkin menerima tamu, sibuk gitu, bukan mendoakan atau menemani jenazahnya gitu. Anaknya loh padahal gitu, yang mendoakan. Di situ banyak yang apa, ya ada yang dipanggil lah gitu, mungkin santri-santri gitu. Ya kita akan menghadap dia, akan kembali pulang itu kan memang sendiri gitu ya. Dan itu gitu yang menjadi pelajaran bagi saya untuk kemudian terus, seringkali kita itu tidak fokus pada hal tersebut. Seringkali kita lupa untuk menanyakan kalau besok saya, nggak usah besok, atau nggak tahu kan kita gitu ajal kita. Aku udah siap belum ya gitu. Apa yang udah aku persiapkan, apa yang sudah aku lakukan gitu untuk hal tersebut.
dan dan apa tuh namanya, kejadian itu deket-deket nisfu Sa'ban kemarin gitu. Jadi pada saat nisfu Sa'ban, pas malamnya itu benar-benar dikondisikan gitu, seperti kalau kita akan pulang gitu, perpisahan pada dunia, pada semua gitu kan yang sepertinya kita cintai gitu. Tapi kan yang paling ini tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau kita sudah diberikan nikmat di dunia gitu, semoga Engkau juga berikan nikmat di alam-alam selanjutnya, di alam barzakh, di alam mahsyar nanti gitu. Dia yang maha menutupi aib-aib kita, Dia yang maha semoga diberikan ampunan." Jadi di situ kan terbayang ya Teh gitu, apa namanya, kesalahan-kesalahan kita gitu, apa yang kita lakukan, apakah itu semua sudah diampuni gitu, apakah itu akan ditutupi sama Allah gitu nanti pada saat hari pengadilan kita, dipertontonkan gitu semuanya kepada seluruh umat gitu. Saya 100 rakaatnya saya nggak nyampe, tapi saya kejar, kan di situ waktu tanya, "Apa ya?" gitu, bisa 4 rakaat, satu rakaatnya 100 kulhu gitu. Karena saya, "Aduh saya 100 rakaat nyampe nggak ya? Kalau gitu saya kejar dulu deh ini yang 4 rakaat, 100 kulhu," gitu. Tapi ya terus gitu lakukan sampai sampai akhir, apa namanya, sampai akhir pagi gitu itu. Tapi ya Masya Allah, subhanallah gitu, di situ juga kebetulan kami tuh, apa namanya, khusus gitu Teh, ke satu, eee, masjid gitu, satu masjid untuk khusus menjalankan itu. Jadi memang agak terpencil gitu, agak terisolasi lah gitu dari kota. Oh, alhamdulillah, mengkondisikan diri ya, alhamdulillah beruzlah. Iya Teh, Ya, gitu. Masya Allah, ya ikhtiar ya Teh, alhamdulillah. Masya Allah. Kita Apa bisa pergi ikhtiar? kemana-mana gitu kan. Ya, itu keluangan yang Allah beri ya, nggak semua orang lapang seperti itu. Iya Teh, iya betul, betul. Saya juga ngerasa, ini kenapa ya Allah, aku apa namanya, ada fleksibilitas waktu. Karena banyak juga kan yang karena ini kan tidak weekend ya, nisfu Sa'ban kemarin itu kan nggak weekend gitu. Jadi kan banyak juga gitu yang agak kesulitan gitu mengatur waktu pekerjaannya gitu. Karena ya sekali lagi tuh kembali berpulang kepada diri kita masing-masing gitu. Dan bertemu dengan teman-teman yang mempunyai semangat ya Teteh di awal gitu. Teman-teman saya ingat setahun yang lalu saya nggak kayak gini gitu. Saya nggak kayak gini gitu mengejar nisfu itu nggak se se se-passionate gitu dan sekhawatir ini gitu karena kekhawatiran itu kalau ajal saya sudah sudah sampai gitu, ya Allah semoga Engkau jadikan permintaan maafku ini Ya, ya. malam ini itu yang menjadi wasilah gitu untuk ampunanmu gitu. Semoga rahmatnya yang turun gitu melebihi, karena Dia yang lebih pantas gitu untuk kita langsung kan terbayang itu semua salahnya ini, itu, dulu gini, dulu gitu, sekarang bahkan gitu, masih begini, masih begitu. Ya Allah, hanya ampunannya dan rahmatnya gitu rasanya. Kayaknya kayak nggak mungkin gitu aku, apa namanya, sampai di titik yang sesuci itu gitu, untuk kalau hanya bukan karena pertolongannya, bukan karena ininya, ya alhamdulillah gitu, perjalanannya kemarin perjalanan secara fisiknya ya gitu, diberikan kelancaran, kemudahan gitu. Nyetir sendiri tuh berdua sama
Soulmate. Power Ranger. Seru. Jadi Alhamdulillah. kira-kira begitulah ininya. Iya Alhamdulillah. gitu Ya, Teh. itu semua dari Allah ya. Semangat dari Allah, Iya betul Teh, taufik, Masya keinginan dari Allah. Allah, Betul. keluangan dari Allah. Nggak usah berapa tahun, 1 tahun yang lalu, mungkin berapa waktu yang lalu gitu, dia belum mempunyai kesadaran yang sekuat itu gitu untuk minta ampun ya. Karena seringkali itu kita nggak sadar. Apalagi yang kelihatannya udah sholat 5 waktu, udah apa gitu. Kalau kita tidak semakin meneliti diri, semakin ya Allah, ini ya Allah gitu. Iya, betul. Ya kita kan cari jalan-jalan, cari wasilah ya menuju Allah. Jadi macam-macam tiap orang, ada yang kuat saum, ada yang kuat ngaji tiap hari sejus. Saya kadang-kadang nggak nyampe sejus tuh tiap hari. Dan saya sangat appreciate orang yang istiqomah. Kan Allah yang beri tuh. Ya, Allah yang beri itu istiqomah gitu. 1 month ya, satu sebulan khatam gitu kan. Bagus, silahkan cari wasilah itu. Ada yang jadi tiap orang akan dikasih kekuatan yang berbeda-beda, keluangan yang berbeda-beda ya. Ada juga terkait sama chat sahabat kita, wasilahnya melalui ngurus anak ya, dalam kebutuhan khusus seperti ini apalagi gitu ya. Perlu sabar tingkat tinggi ya, perlu sabar tingkat tinggi. Jadi kalau tadi pertanyaannya harus harus lembut selalu, kalau bisa iya ya, karena anak autis, terkait dengan anak autis mereka hidup dalam dunia yang lain gitu. Shouting won't help, tapi dalam arti gini ya, mungkin teriaknya lebih ke bukan teriak dengan marah, nadanya agak tinggi untuk dia denger gitu, itu beda. Jadi kalau kalau udah marah ya, sahabat-sahabat, ada seorang kiai ya, beliau beliau profesinya sebagai tukang pijat, tapi ini seorang waliullah. Dalam pengetahuan beliau nih, sedetik marah teh cenanya, orang Sunda soalnya bilang. Nah ya, kalau sedetik marah itu yang karena dia bisa Allah kasih lihat. Saya tuh katanya kalau lihat orang tuh kayak lihat jaringan saraf aja gitu. Kayak X-ray gitu mungkin ya. X-ray kan lihat tulang, tapi ini saraf aja gitu. Orang pada datang ke dia, nggak masang tarif. Udah beliau sudah meninggal. Tapi dia bilang gini, kalau sedetik marah itu jutaan neuron rusak, saraf kayak kebakar gitu, korslet gitu ya, marah. Ya kan Rasulullah kan sama dengan hadisnya seperti api yang membakar gitu. Jadi baru sedetik loh, semenit, sejam, berminggu-minggu. Kadang marah, amarah tertentu kita pendam bertahun-tahun, ada dendamnya. Pantas sih badan kita rusak. Ah, so that's marah. Makanya dalam buku ada para salikin, Ibnu Arabi mengatakan yang pertama kali, jangan marah. Waduh, susah. Jangan marah. Kalaupun marah, usahakan tidak ditunjukkan. Waduh, itu karena marah itu kepalanya ego tuh. Ego tuh ya, hawa nafsu. Ego itu karakteristik yang paling ini adalah marah. Jadi, nah kadang kehidupan akan memancing gitu. Kalau marahnya masih gede, kalau egonya, oh digituin masih melonjak, masih marah itu astagfirullah, istighfar. Itu sebagai cermin-cermin ya, tamu-tamu Tuhan yang membantu menunjukkan kondisi kita. Karena ya ingat, kita tuh perlu cermin melihat wajah kita. Secara fisik udah begitu dibikinnya. Walaupun mata kita letaknya di wajah, justru karena dekat, jadi nggak bisa lihat hidung sendiri, bener nggak? Bisa sih, cuma ya terbatas. Nggak bisa melihat mata sendiri, nggak bisa lihat pipi sendiri. Untuk melihat wajah kita cermin, untuk melihat wajah hati kita butuh cermin semesta ini, gitu ya. Nah itulah. Jadi itu kembali ke the guest house, bersuka cita, grateful, bersyukur apa yang ada itu alhamdulillah disyukuri. Nah, kalau kita bersyukur di hari ini, di detik ini akan membuka rezeki lahir batin di detik-detik yang depan, di jam yang ke depan, di hari yang ke depan, di minggu ke depan, and so on and so forth gitu ya. Dan ingat, iblis akan datang dari 4 penjuru untuk menghalangi kita supaya tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. So balik ke be grateful, tersenyum, menghadapi apapun yang terjadi ya, apapun loh. Ya mau itu sakit, mau itu alhamdulillah dulu deh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, sambil terus berjalan. Nanti lama-kelamaan Allah akan memberi pemahaman, memberi kesabaran, ya, memberi eh, ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Meanwhile, ya udah itu pantengin tuh sholat. Itu tuh pilar banget gitu. Pilar tuh yang kita pegangin. Makanya bagi orang yang mencari Allah tuh dinanti-nanti banget karena tahu, aduh aku pengen ketemu Allah, aduh, begitu azan, alhamdulillah langsung. Karena waktunya harus pas gitu ya. Sekarang dinanti di zuhur begitu datang, udah mantengin ya, azan belum berbunyi dia udah manteng di depan di atas sejadahnya. And that's beautiful gitu ya. Karena tahu bahwa duh kalau Allah nggak hadir, dia mencoba mencari wasilah mendekat pada Allah Ta'ala melalui ibadah apapun yang dia bisa. But ingat ya, istighfar itu kita lakukan untuk membuka pintu taubat. Istighfar dan taubat nanti turun midroron. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Hujan lebat. Itu udah janji Allah. Hujan ya, ilmu ya ke jiwa kita kan, midroron itu ursila diutus dari langit. Ini terjadi di sini. Kalau kita gelisah nih, kalau kita lagi eh, cemas ya, banyak hal yang bergejolak lah di hati. Istighfar banyak-banyak ya. Terus minta sama Allah, kembalikan semua sama Allah Ta'ala. Tinggal tunggu hujannya akan turun. Itu kayak embun menetes, tiba-tiba tenang, tiba-tiba santai, tiba-tiba bisa maafin, tiba-tiba senyum dengan senyum yang dari dalam gitu. Tiba-tiba light. Hanya Allah yang bisa begitu, sahabat-sahabat. Hanya Allah yang mengirim itu semua, yang bisa mencabut itu. Jangan takut, karena kita punya Allah. Ya, kalau kita bersama Allah, apapun bisa kita terjang, apapun bisa kita hadapi. But make sure we are on His side. Gitu. Kita dibersamai sama Allah Taala. Ya, Wallahu alam. Nah, kita berdoa terus ihdinash shiratal mustaqim. Semoga Allah Taala mengaruniakan kepada kita kehidupan yang baik, yang terbaik yang Dia sudah siapkan dari semua alternatif takdir kehidupan. Ya, sehingga kita bisa pulang dengan tersenyum. Ya, husnul khatimah. Ya, nafs mutmainnah. Ya, insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita sampai minggu depan, semoga ada waktu ya dan usia. Saya undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Jazakallah ya. khair, Kakak Sam. Amin, amin, ya Rabbal. I love you.